hampir sempurna like new. Kilometernya nggak nambah banyak pun dia tetap servis. Bener-bener nyaman, kita nyetir nggak bosen. Kondisi macet dia masih bisa mencapai 1:10. Halo bro, ketemu lagi sama aku Nirwan dari showroom Karbos Otomat. Hari ini di sore yang cerah ada yang masuk lagi yaitu HR-V tipe E+. Tipe E+ tahun 2019 atau singkat kata bisa dikatakan special editionnya HR-V yang 1500 cc. Pertama yang ingin saya jelaskan perbedaannya E biasa sama yang E+. Pertama kita bisa lihat dari headlamp. Headlamp ini kalau yang E biasa dia cuma lampu proyektor dan lampu sorotnya warnanya kuning, biasa ya. Tapi kalau yang ini dia lampunya LED, dia nyalanya biru terang. Dan dia di sini ada DRL-nya. Terus kemudian lampu fog lamp-nya dia juga sudah LED. Lampunya juga biru terang. Itu yang pertama, perbedaannya E+ sama yang E biasa. Terus untuk yang kedua dari tampilannya sebenarnya nggak ada jauh beda juga sih. Cuman perbedaannya di kaca film. Kalau yang di ECVT kaca filmnya dia biasa. Tapi kalau yang sudah E+ ini kaca filmnya dia sudah bawaan Vicul. Harganya juga agak murah loh untuk Vicul itu sendiri. Terus kalau untuk di bagian samping, mobil ini sebenarnya sudah pakai keyless dan smart entry. Ini dia ada tombol untuk misalkan untuk kita mau kunci. Ini kita kunci. Dan dia kalau mau buka, bukan pencet tombol, tapi kita cukup selipkan tangan kita di sini dengan kunci yang kita bawa. Udah kita bisa buka, bro. Terus kalau yang di tipe facelift ini, dia peleknya dia ini sudah pakai peleknya HR-V Prestige yang sebelumnya. Jadi dia peleknya sudah tutun. Jadi kalau kalian tahu di HR-V Prestige 2015 sampai 2018 awal, peleknya semua pakai ini. Sekarang dipakai di tipe E plus Special Edition. Terus kalau kaca spion dia sudah kaca spionnya yang bisa melipat otomatis tapi tombolnya dari dalam dan auto dan posisi dia electric mirror. Nah ini bro, sekarang kita ada di bagian belakang. Sebenarnya dengan tipe yang 2015 sampai 2018 awal, perbedaannya nggak terlalu banyak kalau dari tampilan belakangnya. Cuman hanya ada tambahan garnish chrome di sebelah sini aja. Itu. Terus kita bisa lihat nih spesi bagasinya. Kenapa mobil ini favorit banget? Lihat, spesi bagasinya gede banget ya. Terus di sini dia juga ada ban serepnya dan segala macam peralatan ada semua ada di bawah. Ini kalau misalkan kita buat katakanlah luar kota agak jauh, misalkan ini kita dari Surabaya kita mau ke Jakarta atau ke Jogja, bawa barang koper paling enggak koper besar dia bisa sampai kalau tidur dia bisa 2, tapi kalau misalkan dia agak berdiri dia bisa 3 dan segala macam barang cukup. Makanya ini kenapa untuk keluarga muda pasti paling senang sama HR-V. Terus brother, untuk masalah sistem keamanan mobil ini selain dia sudah ada ABS-nya, dia selain cakram depan, dia juga cakram belakang. Makanya kenapa mobil ini worth it untuk dibeli. Itu sih. Dari kondisinya mobil ini saya dapat dari kondisi yang hampir sempurna like new. Dan nanti untuk istimewanya di mobil ini nanti saya jelasin waktu di dalam. Nah, ini kalau mesin Honda yang HR-V ini dia mesinnya 1500 cc ya. Dan kita bisa lihat dari mobil ini ada ciri khas di mobil Honda itu sering terjadi korosi, jadi berkarat. Tapi saya dapat kondisi mobil ini full original dan utuh dan tidak berkarat. Jadi mobil ini betul-betul dirawat dengan baik. Dan bisa kelihatan apa dari sebelah apron kanan, apron kiri, apa terus di dekat rangkas itu yang sering ketetesan dari air atau bocornya dari minyak rem itu biasanya netes dan dia akan bikin karat. Dan ini dia tidak bocor sehingga dia tidak pernah berkarat sama sekali. Dan dari baut-bautnya sama seperti biasa yang saya jelaskan, dia baut-bautnya masih utuh dari spidol-spidolnya semua nggak pernah ada yang kebuka sama sekali. Dan untuk dari kap mesinnya apa segala macam masih like new, pelipit-pelipitnya semuanya. Nah ini kan kita udah di kabin dalam HR-V-nya. Mobil ini istimewanya satu, yang perlu saya jelaskan. Mobil ini hampir 5 tahun, ya 4 tahun jalan, dia kilometernya cuma 21.500. Dan dia semuanya full record di Honda IMSI. Orang biasanya servis ketika dia mencapai 6 bulan atau 5.000. Dia ini nggak sampai dengan 6 bulan pun, dia tetap servis dan kilometernya nggak nambah banyak pun dia tetap servis dan dia sangat rutin. Dan mobil ini istimewanya masih ada free paket servis 1 kali yang bisa diklaim.
dan maksimal klaimnya di bulan 4 tahun ini untuk yang ke 50 ribunya yang terakhir. Nah ini bro, faktur servisnya dia simpan dengan rapi dari pertama kali dia kilometer 1000 ya, sampai dengan dia yang terakhir ini. Dia di servis yang total ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada kurang lebih 7 lembar. Dia ini terakhir servis di tanggal 21 September 2022 dengan kilometer tercatat 20.000 persis. Lebihnya cuma 83 kilometer. Terus kalau dari kendaraannya dia sendiri, HR-V yang bikin seneng tuh apa? Ini AC-nya. Kelihatan elegan ya, dia ada di sini. Terus head unitnya dia sudah yang floating. Terus untuk AC-nya, dia juga sudah AC yang touchscreen. Dia bukan digital juga ya, dia touchscreen. Jadi dia cuma sentuh aja dia udah ganti. Terus bedanya tipe ECVT dengan E+, ya Special Edition ini, kalau yang di Special Edition ini dia sudah dibalut kulit. Setirnya sudah kulit, joknya dia juga sudah kulit. Itu bro. Sedangkan kalian kalau melihat secara kasat mata kan memang harga nggak terlalu berbeda jauh ya, tipe ECVT dengan E+. Tapi menurut saya worth it lah kalau kalian lebih memilih yang E+ atau yang Special Edition. Kenapa? Sekarang kalian coba hitung. Backlight berapa, terus untuk backlight setirnya berapa, black joknya berapa, ya kan? Terus kemudian untuk ganti headlampnya tadi, satu set dengan fog lampnya berapa, otomatis juga ganti bumper rumah fog lampnya kan. Tak rasa untuk duit 15 juta pasti nggak cukup. Sedangkan kalau kalian langsung pilih tipe SE, otomatis Anda lebih jauh hemat. Terus kalau di HR-V ini sendiri, dia transmisinya sudah CVT dan dia ada dua tipe. Dalam artian dia bisa ke drive atau bisa ke sport atau manual, dan dia sudah ada pedal shift juga mobil ini, sehingga sense drivingnya untuk manual dia juga dapat. Terus yang enak juga dari mobil ini, dia selain engine start, dia juga electric handbrake dan auto brake hold. Jadi kalian ketika sampai di traffic light nih, berhenti dan jalannya agak nanjak, nggak usah di handrem. Kalau sudah pakai sabuk pengaman dan brake hold-nya diaktifin, ketika kita injak rem, dia otomatis menginjak remnya itu sendiri dan berhenti. Ketika kita mau jalan, kita cukup langsung pencet pedal gasnya aja. Jadi kalian nggak perlu nahan-nahan rem di traffic light terlalu lama, capek bro. Nah ini bro, dia ketika saya duduk di belakang, jaraknya jauh. Badan saya yang besar, duduk di belakang, nggak kerasa sempit, nyaman. Dan dia juga ada handrestnya. Nah, enak kan bro? Loh, wes ditik dah. Wah, gak ngomong. Kawan, kita sekarang ada di dalam mobil nih ya. Ini untuk driving experience-nya, mobil ini buat saya rasanya lebih mirip kayak ke CR-V ya. Jadi driving experience-nya benar-benar saya duduk ini nyaman, kaki nyaman, terus ini apa segala macam. Ini kan memang ciri khasnya HR-V itu yang ada konsol tengahnya yang panjang ini, itu bikin dia nyaman. Terus untuk posisi duduknya apa segala macam, sama depan apa segala macam, dashboard kelihatannya benar-benar nyaman, nggak pusing. Kita nyetir nggak bosen sama mobil ini. Nah ini kita coba dia untuk pedal shiftnya, sensi manualnya. Saya coba ini. Nah ini saya ada di posisi D3. Ketika D3 kayak gini, saya coba ini, responsif banget dia. Posisi, nah sekarang S3 dan saya coba ke S2. No, enak. Rasa manualnya enak dan suara mesin nggak masuk ke dalam. Dan di Honda ini khususnya yang tipe HR-V ini terkenal responsif banget pedal gasnya, jadi larinya kencang. Terus mobil ini ada sport modenya. Sport modenya ya ini, ketika di transmisi ini dia ada S, jadi ketika kita pindah ke S, RPM-nya otomatis nambah kisaran 1000. Kalian nggak usah pakai manualnya untuk pedal shift-nya ini, dia tetap matic, tapi dia tarikannya lebih kencang. Jadi ketika kalian di tol apa mau nyalip butuh RPM lebih tinggi, nggak usah bingung injak pedal gas lebih dalam, cukup pindah ke S. Dan enaknya mobil ini untuk konsumsi bahan bakarnya, dia cukup tergolong irit. Dalam kota kondisi macet dia masih bisa mencapai 1:10 dengan responsifnya gas, pedal shift, kita pakai sensi manual apa segala macam, tergolong irit mobil ini.
Terus perbedaan lagi yang tadi sempat saya lupa bilang, kalau di tipe SE ini dia juga sudah kulitnya ini bawaan, sehingga kalian kalau berpikir cukup tipe ECVT aja deh misalkan seperti itu ya. Sedangkan harganya SE lebih mahal, kisaran 10 juta 15 juta, tapi menurut saya dengan tampilan kulit seperti ini jauh lebih mewah dan nggak cepat kotor. Terus di kendaraan ini yang enak juga, dia sudah ada cruise controlnya. Terus untuk masalah harga, mobil ini barunya yang jenis model ini kan sudah nggak ada. Kan HRV sudah ganti model total, itu kan kemarin di tahun 2022. Mobil ini ketika barunya terakhir di tahun 2021 dengan model yang sama seperti ini, itu masih di angka kisaran 330. Sedangkan untuk tahun 2019 dan dengan kilometer yang ya cuman 21.000, mau cari di mana kilometer sedikit kayak gini kan, saya buka nggak mahal, saya buka harga tunainya cuma 295 nego. Untuk promo kreditnya, mobil ini pengen DP berapa? 40 bisa. Mau kredit cuma 2 tahun bisa. Mau kredit 6 tahun boleh banget, lebih bagus. Karena apa? Kalau misalkan kalian kredit semakin lama itu riskannya lebih sedikit. Sekarang kalian kredit 2 tahun ya. Kredit 2 tahun terus ternyata selama nyicil baru jalan setahun, kalian nggak mampu nyicil dengan cicilan, kondisi bisnis atau kondisi keuangan lagi kurang baik, kalian minta relaksasi atau untuk perpanjangan kredit, itu bunganya jauh lebih mahal daripada kredit 4 tahun terus habis itu nggak kuat ya kan, lebih baik sekalian 6 tahun. And don't forget subscribe and like. You can call me my friend.